Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Luciani dari Fakultas Teknik Arsitektur dengan nomor induk mahasiswa 14/2021-025. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar akhlak. Dasar-dasar akhlak. Pengertian akhlak menurut bahasa. Kata akhlak ialah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia. Gambaran bentuk lahiriah manusia seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian khuluq sama dengan kata ethos dan ethos, artinya adab, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Kemudian dilihat dari istilah terminologi, menurut para pakar Islam, akhlak ialah, menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abdul Hamid, mengatakan akhlak ialah ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikutinya, sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan, dan tentang keburukan yang harus dihindari, sehingga jiwanya bersih dari segala bentuk keburukan. Menurut Soegarda Purbakawatja, mengatakan akhlak ialah budi pekerti, watak, kesusilaan, dan kelakuan baik merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap Tuhannya dan terhadap sesama manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, mengatakan akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibnu Miskawai, mendefinisikan akhlak sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan. Kemudian menurut Abdul Qarim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatan baik dan buruk. Dapat dirumuskan bahwa akhlak ialah ilmu yang mengajarkan manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, manusia, dan makhluk sekelilingnya. Perbedaan akhlak, moral, dan etika. Perbedaan akhlak dan moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mores, yaitu bentuk plural dan mos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa moral adalah baik buruk dari perbuatan dan kelakuan. Dalam Ensiklopedi Pendidikan dan dikutip oleh Ainur Rohim Fakih, moral dikatakan sebagai nilai dasar dalam masyarakat untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan tersebut. Memperhatikan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan secara moral hanya bersifat lokal. Persamaan antara akhlak dan moral adalah bahwa keduanya berbicara tentang nilai perbuatan manusia. Perbuatan manusia menurut akhlak dan moral ada yang bernilai baik dan ada yang bernilai buruk. Sedangkan perbedaan di antara keduanya terletak pada tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, moral memandangnya berdasarkan tolak ukur adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu. Perbedaan tolak ukur ini berkonsekuensi pada perbedaan sifat kebenarannya. Bila kebenaran akhlak itu bersifat mutlak dan absolut, maka kebenaran moral bersifat relatif, nisbi, dan temporal. Perbedaan akhlak dan etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan, tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan pada intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk. Dengan demikian,
Etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya. Memperjelas pengertian etika. Etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Diperoleh 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa etika adalah ilmu filsafat, moral, tidak mengenai fakta melainkan tentang nilai-nilai dan tidak berkaitan dengan tindakan manusia melainkan tentang idenya. Yang kedua, bahwa etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan tentang kewajiban yang menyangkut masalah kebenaran, kesalahan, atau kepatutan serta ketentuan tentang nilai yang menyangkut kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, bahwa perbuatan seseorang dapat dinilai baik dan buruk dalam perspektif etika adalah perbuatan yang timbul dari seseorang dengan sengaja dan penuh kesadaran. Atas dasar ini, perbuatan seseorang yang timbul bukan atas dasar kesengajaan dan kesadaran yang penuh, tidak dapat dihukum baik dan buruk. Perbuatan yang mabuk, perbuatan orang yang sedang tidur, dan orang yang lupa adalah contoh perbuatan seseorang yang tidak dapat hukum baik dan buruk. Persamaan pada keduanya terletak pada objek, yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruknya tingkah laku manusia. Sementara itu, perbedaannya terletak pada parameternya. Bila akhlak dalam penilaian baik dan buruknya perbuatan manusia dengan parameter agama, yang dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah, maka etika dalam menilai baik dan buruk perbuatan manusia dengan menggunakan parameter akal. Dengan demikian, maka kebenaran akhlak bersifat mutlak dan absolut, sedangkan kebenaran etika bersifat nisbi, relatif, dan tentatif. Kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia, menjadi standar nilai bagi suatu bangsa atau menjadi ukuran nilai pribadi seseorang. Oleh karena itu, untuk melihat kualitas seseorang dapat dinilai dari kualitas akhlaknya, baik akhlak pribadi, baik pula masyarakat, bangsa, dan negara. Islam memandang akhlak itu sangat penting untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak sehingga tercipta ketentraman. Hubungan akidah, ibadah, dan akhlak. Pada dasarnya, antara akidah, ibadah, dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Akidah itu sebagai dasar keyakinan menjadi pondasi dalam Islam, sedangkan ibadah sebagai syariat yang ditegakkan yang menjadi indikator dari iman seseorang. Kemudian akhlak merupakan sistem nilai perilaku seseorang yang menyatakan dirinya beriman dan telah melaksanakan ibadah syariah. Di sini letak arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga elemen tersebut harus terintegrasi dalam diri setiap muslim. Dengan demikian, disebut muslim yang baik dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh, tidak memilih dan memilah ajaran yang hanya menurut kesukaannya saja, sementara yang lain ditinggalkan. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.